Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Jejak Langkah, episode yang ke-59. Kita akan melakukan kajian yang menarik karena kita sekarang berada di bulan-bulan haji. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah atau bulan haji. Sekarang ini jamaah-jamaah haji dari seluruh dunia berangsur-angsur berdatangan ke Tanah Suci. Dan di tanah air di Indonesia kita juga melihat pemberangkatan ya, kloter-kloter terus dilakukan menuju ke Tanah Suci. Dikarenakan kita sekarang berada di akhir bulan Zulqa'dah. Bulan Zulhijjah adalah bulan haji, bulan ke-12. Di sana akan ada hari raya akhir tahun ya, pesta hari raya atau peringatan hari raya besar di akhir tahun dalam bulan Hijriah. Bulan ke-12. Sekarang kita sudah berada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. Sebelumnya bulan Syawal, bulan ke-10. Di dalam Al-Quran 3 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah dikenal sebagai bulan-bulan haji yang sudah dimaklumkan. Mulai dari bulan Syawal itulah sudah terjadi persiapan untuk melakukan peribadatan atau merayakan hari raya Idul Adha. Dikenal juga sebagai hari raya Kurban, dikenal juga sebagai hari raya haji. Hari raya di akhir tahun yang berlaku secara internasional. Sahabat sekalian, kita perlu melakukan kajiannya kali ini dikarenakan di tahun ini akan terjadi perbedaan. Khususnya di Indonesia akan terjadi perbedaan penetapan kapan itu datangnya hari raya haji. Dimungkinkan ada yang mengambil tanggal 9 Juli dan kemudian yang lainnya akan mengambil 10 Juli. Maka kita akan mencoba mengklarifikasi bagaimana kita seharusnya menyikapi perbedaan ini karena ada konsekuensi dari sisi peribadatannya, dari sisi fikihnya. Kita tidak boleh melakukan puasa misalnya di hari nahar, di hari raya Idul Adha, hukumnya haram. Sehingga kalau sampai terjadi kekeliruan di dalam menetapkan tanggalnya ini, maka kita akan terjebak kepada hari-hari yang haram pada saat melakukan puasa Arafah itu. Oke sahabat sekalian, mari kita mulai membaca informasinya dari dalam kitab suci Al-Quran terkait dengan bulan haji yang dipermaklumkan oleh Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hei orang-orang yang berakal. Ada 3 hal yang diinformasikan oleh Allah di dalam firman-Nya ini. Yang pertama terkait dengan bulan-bulan haji. Jadi di dalam Al-Quran yang disebut bulan haji itu ternyata bukan cuma 1 bulan yang disebut sebagai Zulhijjah.
Zulhijjah artinya bulan haji. Tetapi Al-Quran mengabarkannya ada beberapa bulan yang sudah dimaklumkan. Dimulai dari persiapannya, yaitu setelah Ramadan, masuk Syawal, itu sudah dimulai persiapan untuk menyambut atau memperingati sebuah peristiwa besar, hari raya besar yang disebut sebagai Id Kabir. Hari raya besar. Di Indonesia juga dikenal sebagai, kata orang Jawa, Rioyo Besar. Hari raya besar lebih besar dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri hanya dilakukan 1 hari, tetapi Idul Adha itu dilakukan beberapa hari. Mulai dari wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dilanjutkan saat Idul Adhanya dikenal sebagai hari Nahar, ditambah lagi hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kita melihat betapa ini adalah sebuah hari raya yang besar yang persiapannya dilakukan selama berbulan-bulan. Yang berdatangan pun luar biasa banyaknya berkumpul di Tanah Suci. Kebetulan tahun ini diperkirakan adalah Hari Raya Akbar. Hari Raya Akbar itu biasanya sampai dihadiri sekitar 5 juta orang dalam waktu yang bersamaan di hari raya itu. Tetapi ini dikarenakan masih suasana setelah pandemi, kuotanya dibatasi oleh Arab Saudi, sehingga jumlahnya tidak sebanyak itu. Kalau hari raya biasa atau hari raya haji biasa itu sekitar 2-3 juta. Tetapi ketika hari raya Akbar bersamaan dengan hari Jumat, maka itu bisa mencapai sampai 5 juta jamaah berkumpul wukuf di Arafah dan melakukan seluruh rangkaian ibadah haji itu. Sahabat sekalian, pemerintah Arab Saudi sudah memberikan gambaran bahwa sangat mungkin tahun ini adalah Haji Akbar. Itulah informasi yang pertama terkait dengan persiapan bulan-bulan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji, tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, ayat ini menggambarkan ketika seseorang sudah meniatkan untuk melakukan ibadah haji, maka dia harus menahan diri. 1, tidak boleh rofas. Rofas itu adalah berkata-kata yang tidak baik, berkata yang keji, ngegosip, dan sebagainya, dan sebagainya. Rofas. Yang kedua, tidak boleh berbuat fasik. Berbuat juga yang tidak baik. Jadi bukan hanya ucapan, tetapi perbuatannya juga harus dijaga, harus terkontrol, apalagi ketika sudah memasuki ritual haji di mana dia menggunakan baju ihram, sudah terkena larangan ihram. Yang ketiga, tidak boleh jidal. Jidal itu berdebat, berbantah-bantahan, ya, bertengkar dan sebagainya. Ini adalah informasi yang kedua dari ayat ini, bahwa seseorang yang sudah meniatkan untuk menjalani haji, dia tidak boleh rofas, tidak boleh fasik, dan tidak boleh jidal. Kemudian informasi yang ketiga dalam ayat itu digambarkan, bekal yang sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Berbekallah untuk menjalankan ritual ibadah haji itu. Karena memang ibadah haji itu membutuhkan bekal yang banyak, harta benda, ya, biayanya yang cukup besar, kekuatan fisiknya, kesehatannya, ilmunya, dan sebagainya. Tetapi kata ayat ini, bekal yang sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Maka bertakwalah kepada Allah, menyandarkan diri hanya kepada Allah. Wahai orang-orang yang disebut berakal, yang disebut ulul albab itu. Oke, sahabat sekalian, ini adalah ayat pertama atau salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang bercerita tentang ibadah haji itu. Poin pentingnya adalah sekarang kita sudah memasuki bulan haji dan dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Begitu memasuki bulan Zulhijjah, maka 8 hari, kemudian 9, 10, sampai 13 hari itu akan ada ritual haji secara khusus di Tanah Suci Makkah sana. Dimulai dari Arafah dan kemudian puncaknya ada di kota Makkah, di Baitullah, di Masjidil Haram.
Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata di tahun ini akan terjadi perbedaan terkait dengan datangnya atau masuknya bulan Zulhijjah itu. Di Indonesia 3 hari ke depan, ya sekarang ini adalah tanggal 26 Juni. 3 hari ke depan, tanggal 29 Juni tahun 2022, pemerintah akan melakukan sidang isbat. Sidang isbat untuk menetapkan kapankah tanggal 1 Zulhijjah itu. Kapan awal bulan baru yang namanya Zulhijjah atau bulan haji itu. Ditetapkannya adalah melalui munculnya hilal, seperti ketika menetapkan kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya Syawal, dan kapan datangnya bulan-bulan Hijriah termasuk bulan Zulhijjah. Itu ditandai dengan munculnya hilal. Nah, yang jadi masalah kemudian di sini terdapat kriteria yang berbeda-beda. Kita akan melihat nanti ternyata kriteria yang ditetapkan atau dipakai oleh pemerintah Indonesia dan kemudian juga oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini yang dikenal sebagai Forum Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura itu memiliki kesepakatan untuk menetapkan kriteria kapan datangnya bulan baru Hijriah. Termasuk bulan Ramadan, bulan Syawal, dan kali ini adalah bulan Zulhijjah. Mereka menetapkannya dengan mengamati munculnya hilal. Tetapi ada yang melakukannya dengan melakukan perhitungan. Kalau di Indonesia itu dilakukan oleh kawan-kawan dari Muhammadiyah. Sedangkan kawan-kawan di NU seringkali sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuktikan lewat penglihatan munculnya hilal itu. Nah, sahabat sekalian, tanggal 29 Juni pemerintah akan bersidang untuk memutuskan dan menetapkan kapankah datangnya tanggal 1 Zulhijjah itu. Di mana 9 hari kemudian tanggal 9 Zulhijjah adalah saat jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Dan tanggal 10-nya adalah Idul Adha. Kalau di Tanah Suci mereka melakukan lempar jumroh, melakukan tawaf, sampai sa'i dan tahalul, selesailah. Itu puncak dari perjalanan atau ritual haji. Kemudian di hari tasyrik itu masih diperbolehkan untuk melakukan tambahan ibadah-ibadah atau ritual di sana termasuk penyembelihan kurban. Dan itu diikuti di seluruh dunia termasuk oleh umat Islam di Indonesia. Nah, terkait dengan hilal itu muncullah metode yang berbeda. Maka akan memunculkan hasil yang berbeda juga. Sesungguhnya mengacu ke dalam Al-Quran, ya, satu, dan yang kedua menambahkan mengacu kepada hadis. Di dalam Al-Quran kita sudah mendapatkan berita tentang hilal yang dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan datangnya bulan Zulhijjah itu. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa watul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit atau hilal. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini menggambarkan tentang ada sebagian dari umatnya Rasulullah waktu itu bertanya tentang penghitungan waktu dikaitkan dengan hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-ahillah. Ahillah adalah jamak dari kata hilal. Hilal adalah bulan sabit. Jadi dikaitkan, digambarkan oleh Al-Quran. Katakanlah bahwa hilal itu adalah tanda-tanda datangnya bulan haji.
Dikarenakan bulan haji itu terdiri dari beberapa bulan, maka kata hilal itu muncul dalam bentuk jamak. Hilal di bulan Syawal, hilal di bulan Zulqa'dah, hilal di bulan Zulhijjah. Hilal datangnya bulan sabit tipis sebagai penanda hari baru, bulan baru sudah masuk. Dan itu menjadi tanda juga datangnya bulan haji atau Zulhijjah. Ayat ini secara umum menggambarkan tentang hilal. Tidak digambarkan di situ harus dilihat. Tetapi digambarkannya adalah mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah hilal itu menjadi tanda-tanda bagi datangnya musim haji. Nah, di sini kemudian memunculkan dua persepsi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hilal itu harus terlihat oleh mata telanjang. Digambarkan, ditegaskan oleh hadis yang diambilnya bahwa datangnya bulan baru atau datangnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah itu adalah dilakukan, ditetapkan seiring dengan penampakan hilal. Tetapi ada bagian atau kelompok yang berbeda yang mengatakan bahwa tidak harus dilihat, melainkan harus dihitung. Kenapa? Karena ayat ini sesungguhnya menggambarkan itu adalah perhitungan waktu. Penampakan hilal itu dijadikan patokan untuk menghitung waktu dan pergerakan tahun. Yang ini dijelaskan oleh Allah di ayat yang berbeda di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nurau wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berilmu. Ayat ini dengan sangat lugas menyebutkan bahwa posisi-posisi bulan, mulai dari bulan mati, bulan sabit tipis, bulan seperempat, kemudian bulan purnama, menipis lagi sampai hilang lagi, yang disebut sebagai manzilah-manzilah, posisi-posisi bulan, itu sesungguhnya adalah menjadi patokan waktu dan perhitungan bilangan tahun. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron faqaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah lah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, faqaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, dan Allah menetapkan manzilah-manzilah, posisi-posisi bulan untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar manusia bisa melakukan atau mengetahui bilangan tahun dan melakukan perhitungan terhadap waktu. Jadi Al-Quran mengajarkan agar kita ini menjadikan patokan bulan itu sebagai patokan perhitungan. Tidak selalu harus dilihat pada saat itu. Kenapa? Karena dengan cara menghitung ini kita bisa melakukan prediksi, simulasi dalam kurun yang panjang. Tidak harus hari ini saja, tetapi bisa 1 bulan sudah ditentukan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan 100 tahun, 1 abad, itu bisa dilakukan dengan perhitungan yang itu akan menjadikan kita bisa memiliki kalender waktu. Dengan kalender itulah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, termasuk peribadatan secara tersistematika, terstruktur, menjadi jelas dan tepat, tidak bergeser-geser waktunya. Termasuk terkait dengan Idul Adha kali ini. Terjadi perbedaan kenapa? Dikarenakan kita menentukannya seringkali atau sebagian di antara kita masih berdasarkan ru'yat pada hari itu atau hari sebelumnya untuk menentukan besok itu tanggal 1 atau tanggal 2 dan seterusnya.
Nah, itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan terus-menerus. Apalagi ketika kriterianya kemudian berbeda-beda. Bahkan di kelompok yang sama, misalnya yang dilakukan oleh kelompok negara-negara MABIMS misalnya. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura telah melakukan perubahan kriteria dari tahun lalu dan sebelumnya, 2021 ke masa yang sebelumnya, dengan 2022 ke masa ke depannya, terjadi perubahan kriteria, dan itu menyebabkan terjadinya kesimpulan untuk menetapkan datangnya bulan Hijriah. Termasuk yang terjadi di tahun ini. Kenapa kita mengalami perbedaan penentuan tanggal 1 Ramadan misalnya? Itu dikarenakan seharusnya kalau pakai kriteria lama itu sama, tidak ada perbedaan di Indonesia. Tetapi dikarenakan muncul kriteria baru, awalnya dari 238, 2 itu artinya ketinggian 2 derajat, 3 itu adalah elongasi jarak antara bulan dan matahari 3 derajat, 8 adalah 8 jam usia bulan baru setelah konjungsi atau setelah ijtima atau setelah bulan mati. Itu kriteria yang lama. Tetapi sejak akhir tahun yang lalu diubah, disepakati berubah oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara MABIMS itu menjadi 3 dan 6,4. 3 adalah ketinggian bulan di atas horizon, sedangkan 6,4 adalah elongasi jarak antara bulan dengan matahari. Nah, sahabat sekalian, di saat ini untuk menentukan Zulhijjah ternyata terjadi perbedaan lagi. Seandainya pemerintah Indonesia masih mengikuti kriteria lama, yaitu 2 derajat ketinggian hilalnya di atas horizon, kemudian 3 derajat elongasinya, ditambah lagi 8 jam usia bulan, maka semestinya tidak akan terjadi perbedaan pada Idul Adha kali ini. Tetapi ketika dirubah menjadi 3 derajat dan 6,4 derajat, maka kondisinya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena sekarang ini ketinggian hilal di tanggal 29 Juni nanti ketika dilakukan ru'yat dan mencoba mensimulasikan ketinggian hilal itu berapa, ketemunya hanya di sekitar 2 derajat saja. Elongasinya juga tidak mencapai 6,4 derajat. Maka dikarenakan tidak terpenuhi kriterianya, pemerintah Indonesia akan menetapkan Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Juli. Sedangkan Muhammadiyah sudah mengumumkan sejak jauh-jauh hari, menurut hisab, menurut perhitungan, Idul Adha itu akan jatuh tanggal 9 Juli. Dikarenakan kriteria Muhammadiyah adalah wujudul hilal. Berapa derajat pun di atas horizon, bahkan setengah derajat, 0, sekian derajat pun, ketika sudah muncul hilal itu di atas horizon, maka itu sudah masuk bulan baru. Nah, di sini kita melihat terjadi perbedaan itu. Kawan-kawan di Muhammadiyah dan yang melakukan berdasarkan hisab akan beridul adha tanggal 9 Juli, tetapi yang mengikuti ru'yat atau setidak-tidaknya mengikuti imkanu ru'yat berdasarkan kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat elongasinya akan jatuh Idul Adhanya di hari atau di tanggal 10 Juli. Nah, sahabat sekalian, ini harus kita pahami karena membawa konsekuensi terhadap kualitas peribadatan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kita memasuki bulan haji, di mana bulan haji dan ritual haji termasuk Idul Adhanya, itu adalah hari raya internasional untuk seluruh umat Islam di muka bumi ini. Namanya adalah Hari Raya Haji, maka seluruh umat Islam di muka bumi ini harus mengacu kepada peristiwa haji itu. Kita mestinya mengacu ke Arab Saudi. Apa yang dilakukan, diagendakan di sana terkait dengan ritual haji, itu di sini kita akan mengikutinya. Misalnya, ketika di Arab Saudi menjalani wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka kita di sini melakukan puasa Arafah. Jadi ada kesesuaian. Di sana wukuf di Arafah, di sini kita melakukan puasa Arafah.
Besoknya mereka sudah lepas atau meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, menuju Mina, dan kemudian ujungnya sampai di Makkah menjalani atau menggenapkan ritual hajinya. Maka besoknya kita melakukan sholat Idul Adha di sini. Jadi karena ini adalah hari raya besar internasional, maka kita mengacu ke Arab Saudi. Apa yang ditetapkan oleh Arab Saudi? Ternyata Arab Saudi sudah melakukan perhitungan, melakukan hisab. Dengan hisab itu sudah bisa ditentukan agenda dari ritual haji. Tanpa melakukan hisab itu, maka pemerintah Arab Saudi akan kelimpungan dan kebingungan ketika harus menentukan satu Zulhijjahnya itu adalah sesaat sebelum datangnya bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena ini adalah gawe yang sangat besar, melibatkan jutaan orang. Kalau dilakukan secara mendadak, maka akan memunculkan masalah manajerial selama pelaksanaan ritual haji itu. Nah, di sana sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi kapan itu wukufnya, kapan Idul Adhanya, dan seterusnya sampai sempurnanya ritual ibadah haji itu. Maka kalau kita mengacu kepada agenda yang ada di Arab Saudi, wukufnya akan dilakukan tanggal 8 Juli. Dan Idul Adhanya berarti tanggal 9 Juli. Maka sudah dikabarkan bahwa tahun ini hajinya adalah Haji Akbar. Oke sahabat sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka saya menganjurkan, menyarankan untuk melihat ke Tanah Suci, melihat ke Arab Saudi. Ketika jamaah haji di sana melakukan wukuf, maka di sini saatnya kita untuk melakukan puasa Arafah. Dan begitu mereka meninggalkan Arafah, maka besoknya kita menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Jangan sampai kita melakukan puasanya adalah pada saat hari berikutnya itu, pada saat mereka sudah meninggalkan Arafah, dan berarti itu adalah hari nahar. Ya. Hari nahar diharamkan untuk menjalani puasa Arafah. Karena itu adalah hari raya. Seperti hari raya Idul Fitri, kita diharamkan berpuasa. Sama dengan hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah diharamkan berpuasa. Ditambah lagi tanggal 11, 12, 13 yang disebut sebagai hari tasyrik, kita juga diharamkan untuk berpuasa. Oke ya sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Kesimpulannya adalah untuk tahun ini di mana terjadi perbedaan, silahkan mengacu kepada peristiwa haji yang ada di Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.